Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sholli ala sayyidina Sayyidina Muhammad. Muhammad. Buya mohon izin bertanya Buya. Yang saya tahu kematian itu ada dua cara Buya yang saya tahu, yaitu husnul khatimah dan su'ul khatimah. Pertanyaannya Buya, orang yang mati dengan husnul khatimah, apakah itu sudah dijamin tidak mendapatkan siksa kubur sekaligus masuk surga atau belum jelas Buya? Yang kedua pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan husnul khatimah Buya? Itu aja pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Husnul khatimah itu yang tahu hanya Allah. Kita hanya perlu mengusahakan saja. Dan kita pun juga tidak boleh menilai seseorang itu su'ul khatimah. Hanya karena melihat zahirnya cara mati. Ini kadang-kadang kita cepat nilai orang. Oh mukanya hitam, su'ul khatimah. Oh enggak. Dia serangan, istilahnya ada jantung dan sebagainya. Maka tampak mukanya hitam. Padahal dia mati dalam keadaan mulia. Karena batin dari dalam yang sakit, syahid dia. Makanya ingat bicara su'ul khatimah, husnul khatimah. Kalau su'ul khatimah jangan nunjuk ke orang sama sekali. Anda jangan katakan fulan su'ul khatimah, fulan su'ul khatimah. Anda tidak tahu. Anda tidak tahu waktu malaikat mencabutnya dengan rasa sakit yang ia rasa. Bisa saja dosanya dihapus saat itu. Adapun masalah orang sakit meninggalnya dengan kesakitan, bukan berarti dia itu tidak husnul khatimah. Memang sakaratul maut sakit. Sampai sakaratnya Nabi merasakan sakaratul maut. La ilallah inna lil mauti la sakarat. Ada sebagian orang matinya tenang, ada macam-macam. Bukan itu. Akan tapi spesial, ini hanya Allah yang tahu, jangan sok tahu tentang kematian seseorang. Ini kadang-kadang kita begitu mudah menilai. Juga tutup. Bahkan selagi orang itu sudah mati dalam keadaan Islam, tidak ada tanda-tanda keluar dari Islam dan iman, sudah kita husnudzon, dia adalah husnul khatimah. Mungkin ada orang mati dalam keadaan bermaksiat. Duh, apakah Anda tahu? Bisa jadi di saat dia bermaksiat, dia berdiri, dia tobat, lalu naik motor, mati dia. Bisa jadi kok begitu. Selagi dia masih ahli iman, sudah cukup seperti itu. Maka jangan menuduh orang lain lah, menuduh orang su'ul khatimah, su'ul khatimah, su'ul khatimah. Nggak bisa. Hati-hati itu. Kita tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Kemudian orang yang kalau sudah husnul khatimah itu adalah tentunya mati dalam keadaan Islam. Sudah dijanjikan siapapun yang mati dalam keadaan iman, dia akan dapatkan surga. Adapun dosa-dosa yang pernah ia lakukan, ya tergantung. Jika dia sudah habiskan dosanya dengan permohonan ampun waktu hidup, ya mati aman. Kalau belum diampuni semuanya oleh Allah, ya ada cicilan. Belum ada cicilan di dunia, ya nanti di akhirat harus diberesin dulu dong. Tapi bisa jadi Allah Maha Pengampun, lalu mengampuni mungkin sekali itu semuanya. Tapi secara zahir sekali ada dosa yang belum diampuni, ya kita harus merasakan. Na'udzubillah. Maka dari itu, ya mulai hari ini kita sudah harus menyicil dosa kita. Dihabiskan, ampuni ya Allah, ampuni, ampuni. Jangan nambah lagi. Kalau nambah segera minta ampun kepada Allah. Sampai husnul khatimah. Sampai meninggal dalam keadaan Islam dan Allah ampuni dosa kita. Jadi biarpun orang dalam keadaan muslim, mukmin, itu namanya husnul khatimah. Apakah mungkin diseksa di alam barzah? Disiksa di neraka? Mungkin, karena masih ada dosa-dosa yang belum diberesin. Makanya kalau nyicil di dunia saja, jangan di akhirat. Di akhirat itu pedih, siksa alam barzah. Nyicil dosa Bu, Pak. Nyicil, makanya segera dicatat dosa-dosa kita. Diingat nyicil. Nyicilnya gampang dengan Allah. Cukup kita menyesal, menangis, istighfar, beres. Nggak pakai siksa di neraka. Nah, kemudian bagaimana cara menjadi orang husnul khatimah? Almar'u mata ala ma'asya alaihi. Ala ma'asya, orang itu mati biasanya seperti dari kebiasaannya. Jadi kalau kebiasaan kita adalah dengan iman kebaikan, ya insya Allah matinya di situ. Makanya, titi jalan kebaikan. Biasakan hidup Anda dengan Allah dan Rasulnya. Biarpun kelihatannya Anda berkiprah dalam urusan dunia.
Bukan berarti Anda harus i'tikaf terus di masjid. Bukan berarti Anda harus i'tikaf terus di masjid. Lalu siapa yang bekerja? Akan tapi jadikan hidup Anda dengan Allah. Maka dimanapun Anda berada, selagi Anda sambungkan hati Anda dengan Allah, itu nanti husnul khotimah. Anda bekerja cari duit kelihatannya. Lagi ngitung duit. Kelihatannya kerut kening ngitung perhitungan duit. Rupanya di ujung hitungnya ini adalah aku ingin segera menyelesaikan masjid yang di sana. Fakir miskin di sana. Pesantren yang di sana. Mati mulia kok. Kelihatannya ngitung duit. Yang penting hati Anda itu loh. Kelihatannya di masjid, tapi kan tidak boleh tahu su'ul khotimah. Kelihatannya di masjid. Masya Allah, kelihatannya di masjid, sholat. Matinya di masjid kelihatannya. Cuma di dalam hatinya, saya nanti keluar dari masjid, lihat orang pada lihat saya sudah itikaf 4 hari. Mereka bakal menganggap saya ini wali. Mati di situ, niatnya jelek, karena sholat. Jadi urusannya kita urusan hati yang benar. Ingat, jangan Anda menuduh orang lain su'ul khotimah. Tapi berusahalah. Untuk menjadi ahli husnil khotimah adalah kita menjaga istiqomah dalam kebaikan. Di sana disebutkan para ulama sebab-sebab su'ul khotimah banyak. Akan tapi sederhana. Bahwasanya membiasakan kita dengan kebaikan. Kalau bersalah segera minta ampun kepada Allah, maka ia akan diberi oleh Allah husnul khotimah ke depan. Segera deh, banyak dosa kita jangan tutupi. Allah Maha tahu kan. Allah Maha tahu. Segera minta ampun kepada Allah. Kemudian setelah itu ya melazimi kebaikan-kebaikan. Lesan kita berzikir. Kalau seandainya mati di mana-mana pun, kapanpun ya kita dalam keadaan ingat kepada Allah di jalan Allah. Dan hentikan jalan kemaksiatan. Khawatir kita menuju kemaksiatan, mati di saat itu. Ini mau nyuri, na'udzubillah ada yang mau zina. Lagi semangat, berhayal dan sebagainya, tabrakan, jeder. Kan gak ada yang tahu. Biarpun kelihatannya adalah menuju ke tempat yang baik, pada ngelabui. Kan ada orang ingin melakukan kejahatan, ngelabui. Pakai baju yang bagus, islami dan sebagainya. Padahal mau nyuri. Atau mau zina biar tidak diketahui orang. Menabrak ya su'ul khotimah karena dia berada di jalan kejahatan. Cuman kita nggak boleh nuduh orang. Pokoknya jangan nuduh orang. Bahkan kelihatan orang yang baru mabuk dan baru berjudi pun selagi ahli iman bisa jadi waktu di menjelang kematiannya dia tobat mungkin sekali. Sehingga bicara su'ul khotimah itu pelajaran buat kita, bukan untuk nilai orang lain. Ingat. Memahami su'ul khotimah, husnul khotimah pelajaran buat kita, bukan untuk nilai orang lain. Hei hamba Allah, ketahuilah itu. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.